Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ada 24 orang nanti absen pada pagi hari ini akan Bapak share di chat Google Meet-nya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, absen pagi. Oke, nanti di akhir materi akan ada kuis, ada 5 kuis perlu kalian jawab. Kita bergabung kan. Pada hari ini kita sudah memasuki bab 2 kita teks tabel. Kalau itu karena kita sudah berbicara bahwa akan ada praktik bermain peran, namun kita pendek praktiknya dikarenakan demi ya kita sudah daring kembali, jadi nanti praktik itu akan kita kalian buat teks bacakan. Nah, jika ada yang ingin bertanya nanti ataupun ada yang dapatnya pada materi pada hari ini, kalian bisa gunakan fitur di Google Meet yaitu raise hand ya, dan gambar tangan seperti kan. Kalian bisa ya seperti yang dicontohkan si Erik tanya tadi. Oke, kalau ada yang bertanya ya. Nah, Bapak akan share screen ya. Bapak akan share screen untuk kalian agar bisa melihat materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Siapkan catatannya ya, sambil mencatat, sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Tunggu bentar, Pak. Tunggu bentar. Ya, kita akan siapkan dulu satunya, nanti akan ada dengan materi pada pagi ini. Oke, sudah siap? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, jika sudah, Bapak share screen materi kita pada hari ini. Tentang mengidentifikasi diri dan menciptakan kembali isi teks tabel. Oke, adapun kompetensi dasar nampak nggak di layar kalian? Dasar dan indikator. Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Oke, Ada, Pak. dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini itu ada KD 3.11 dan 4.11 tentang mengidentifikasi informasi tentang kabel, kemudian daerah setempat yang ataupun benar. Kedua ada 4.11 mencatat kembali cara kabel. Indikatornya mengumpulkan ciri unsur kabel, ada teks yang dibaca, dua mendaftar kata kalimat sebagai ciri cerita fabel teks yang dibaca. Yang selanjutnya pada 4.11 itu ada menggunakan cerita, yang kedua menceritakan kembali fabel secara lisan. Nah, kita next. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat kalian capai pada materi pada hari ini, pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kalian harus dapat menyimpulkan ciri ataupun unsur cerita teks fabel ya. Kedua, kalian harus bisa mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca ataupun oke, maaf. Bapak kita lanjut. Yang ketiga, kalian harus bisa mengurutkan isi cerita fabel, dan yang terakhir, tujuan pembelajaran pada hari ini itu kalian harus dapat menceritakan kembali fabel secara singkat. Oke,
Oke, Bapak menyiapkan sebuah teks bacaan, tinggal kalian baca di layar HP kalian ataupun kalian ya, tentang cerita fabel yang singkat ya, pada kita cerita seekor rubah dan seekor kucing. Nah, kita tampak itu, silakan kalian baca terlebih. Oke, sudah Belum, baca ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Seekor rubah dan seekor kucing. Nah, ada yang bisa coba membacakan secara singkat dari seekor rubah dan seekor kucing. Ceritakan tentang apa? Trik. Ya, silakan, ada yang bisa menceritakan. Nah, kita menceritakan cerita yang dibaca tadi antara seekor rubah. Nah, singkat aja menurut apa yang sudah kalian baca. Kira Aldo. Tadi Zafira ngangkat tangan. Oke, Zafira, silakan Zafira ya. Ya. Salah tekan, Pak. Yang lainnya, ada yang bisa? Tiga. Baru masuk, Pak. Siapa? Bisa. Satu. Oke, nah. Oke, jadi cerita tentang seekor rubah dan seekor kucing itu menceritakan tentang kesombongan seorang rubah ya. Kalau dia itu bisa lepas dari dan bisa melakukan ya. Ini adalah tokoh yang antagonis ya. Nah, dia itu mangsa seekor rubah dan seekor kucing. Nah, seekor takutan karena dihampiri oleh seekor anjing pohon. Tanya mana seekor rubah itu uh, dicabik-cabik oleh si anjing tersebut ya. Nah, pun tewas dan terlalu tanggung. Nah, cerita dari seekor rubah dan seekor kucing. Oke, kita. Nah, pengertian fabel. Nah, teks fabel ini merupakan salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Cerita tetapi perilaku menyerupai manusia. Jadi binatang-binatang yang ada dalam tersebut dalam berpikir dan interaksi lainnya perkumpulan manusia. Jadi cerita fabel ini pengisahnya adalah tentang binatang yang bisa memerankan seolah-olah mereka itu adalah seorang manusia. Dia bisa berpikir, dia bisa berbicara, dia bisa beraktivitas layaknya manusia pada umumnya, bisa sekolah, bisa bekerja ya. Seperti yang kalian lihat pada kalau cerita fabel antara cerita pada zaman dahulu ya, kancil, ada simpai, ada kura-kura, ada kelinci, ada monyet ya. Itu akal nggak sih kalau hewan itu bisa berbicara, bisa berinteraksi
bisa bersosialisasi. Kan? Nah, itu adalah cerita fiksi, khayalan sih, itu cerita fabel. Oke, lanjut. Nah, ada 6 ciri-ciri umum pada teks fabel. Ya, ada 6 ciri dalam teks fabel. Yang pertama itu bersifat fiksi. Nah, bersifat fiksi di sini berarti pusat pengisahnya adalah pusat pengisahan tentang imajinasi seorang penulis ya, yang mengisahkan tokoh hewan. Kedua, tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam fabel para binatang. Nah, jadi tidak ada campur tangan manusianya, hanya cerita fabel ini tulisannya adalah tentang para binatang. Ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Nah, jadi tokoh di sini walaupun dia tokohnya adalah tokoh para binatang, dia mempunyai sifat antagonis. Dan dia bisa jahat, dia bisa baik, dia bisa netral ya, seperti halnya dengan ya. Oke. Yang keempat, ada cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Kalau ada sebab berarti kalau ada akibat berarti ada sebabnya ya. Kalau ada asap berarti ada nya. Ya. Yang kelima, menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan latar alam. Nah, karena ceritanya biasanya tentang para hewan ya. Jadi latar yang digunakan, yang sering digunakan dalam cerita itu adalah menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, ya, kebun, ladang dan lain sebagainya. Sepertinya seperti cerita-cerita yang pernah kalian saksikan di. Oke, yang terakhir yang keenam ada ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif ya, kalimat yang buat cerita ya, kalimat langsung, ketika langsung ya, seperti seolah berbicara ya. Gunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Nah, uniknya dalam cerita teks fabel ini dia menggunakan bahasa yang tidak formal ya, jadi dia menggunakan bahasa sehari-hari kayak kita ini bisa menggunakan bahasa Melayu enak ya, seperti itu. Oke, paham ya di sini ciri-ciri umum teks fabel? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ASN-nya. Oke, kita lanjut. Tentang unsur-unsur teks fabel ya. Fabel. Nah, sebelumnya ada yang tahu ada berapa unsur teks fabel? Kalian ketahui? Kalau di semester lalu kalian ada materi tentang cerita fantasi. Nah, kurang lebih antara cerita fantasi dengan cerita fabel ya. Bedanya cuma di penokohannya aja. Ya, ada yang tahu unsur teks fabel itu ada memuat apa saja? Ya, ada yang tahu? Unsur-unsur dalam teks fabel itu memuat apa saja? Yang tahu unsur-unsur teks fabel itu memuat yang pertama pastinya ada halo ada orang Orientasi, Pak. orientasi. Oke, lanjut apalagi Komplikasi. komplikasi. Oke, apalagi Nasmi? Identifikasi. Resolusi. Resolusi. Ada tadi sebutkan identifikasi ya, Dan dengan ending. orientasi Dan koda-koda yang terakhir ya, koda. koda Ending. resolusi atau koda ya, ending akhir dalam sebuah cerita. Maka cerita itu endingnya membawa tentang kesedihan ataupun sukaria ya. Nah, namun yang Bapak tanyakan adalah prinsipnya yang buat tentang apa ini? Tema. Nah, ada tema,
tema ini sebuah landasan atau inti dalam sebuah cerita. Ya. Cerita. Tema ini jelas berbeda dengan judul. Ya, kalau judul adalah judul, kalau tema itu adalah landasan atau inti. Tentang apa cerita tersebut. Oke, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Ya. Tokohnya itu tokoh apa saja yang bermain atau berperan dalam cerita tersebut, ya, lakonnya. Sedangkan penokohan adalah perwatakan atau sifat dari tokoh tersebut. Sifatnya bagaimana? Jahat, baik, ya, sopan, sombong, angkuh, egois, ya. Itu adalah penokohan atau sifat maupun karakter yang ada di dalam tokoh tersebut. Oke, ada bagian latar. Latar ini memuat misalnya misalkan latar tempat, ya, waktu, suasana, ya, yang biasanya dalam cerita tersebut. Oke, yang keempat ada alur. Alur ini merupakan sebuah jalan cerita dari kisah yang diceritakan. Dan yang terakhir itu ada amanat, pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya. Jadi ada pesan yang disampaikan, walaupun ceritanya adalah cerita tentang para hewan, tapi ada amanat yang terkandung di dalam teks fabel. Ya, semua teks yang berbentuk sastra itu ada amanatnya, bukan hanya teks fabel, teks drama, ya, teks fantasi, tapi juga ada syair, pantun, ya, puisi, itu ada amanatnya, ya. Jadi tidak hanya bentuk ke dalam karya sastra bentuk teks prosa saja. Oke, lanjut. Nah, tokoh dan penokohan Bapak jelaskan di sini. Ada yang tahu ada berapa tokoh sih dalam cerita fabel atau fantasi? Pernah kalian dapat? Ada 3 tokohnya. Tokoh yang pertama apa? Antagonis. Kucing Ya. sama anjing. Protagonis. Apa lagi? Pritagonis. Apa lagi? Ya, pas. Oke, apakah itu Udah. tokoh? Bukan sifat. Iya, itu termasuk ke dalam penokohan atau perwatakan, ya, sifatnya. Jadi tokoh itu apa saja? Tokoh tadi yang orang yang main di dalam cerita tersebut. Iya, kan ada 3 katanya nih, tokoh-tokoh apa saja? Maret, Alfamaret, atau April Maret? Tadi rubah, kucing sama anjing. Ya, itu tokoh dalam cerita yang kalian baca tadi, ya. Kalau penjelasannya, tokohnya itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada tokoh terbalik Utama. ya. Ada tokoh utama, ya. Ada tokoh utama, ada tokoh Pendamping. atau pembantu. Terus ada tokoh Sentral. ya, sentral. Terus ada 3 tokoh utama, pembantu, sentral. Tokoh utama itu yang biasanya sering muncul di setiap adegannya, ya. Tokoh utama yang utama, sentral sih sebagai tokoh pelengkap. Oke, sedangkan penokohan itu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis ini adalah tokoh yang mempunyai karakter atau sifat yang baik, ya. Pastinya dimiliki pada tokoh utama. Tokoh antagonis ini tokoh yang mempunyai sifat atau karakter yang berbalikan dari latar terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada namanya latar waktu. Latar waktu contohnya bagaimana sih? Latar waktu itu contohnya ada pagi, siang, sore, malam, ya. Atau biasanya dalam cerita itu menggunakan jam, pada pukul 8 pagi atau pada pukul 12 siang si kancil pergi untuk mencari makan. Atau ada juga biasanya menggunakan kata kemarin, ya. Kemarin si kancil berjalan dengan seorang sahabat. Besok ada juga menggunakan kata besok, minggu depan, ya, bulan depan, kemarin, dan lain sebagainya. Itu menggunakan latar waktu.
Sedangkan latar tempat itu biasanya contohnya itu dia menggunakan, karena ini ceritanya adalah cerita fabel ya, dia biasa menggunakan latar tempatnya hutan, sawah, ladang ya, sungai, kali, danau dan lain-lain ya. Oke, yang ketiga itu biasanya ada suasana. Nah, suasana yang tergambar dalam cerita tersebut itu suasananya bagaimana? Apakah suasananya itu haru, sedih, kecam, senang, sukacita, duka ya, mengkhawatirkan, menegangkan, pilu ya, dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung juga dalam cerita yang dialami oleh si tokoh tersebut ya. Kayak misalnya cerita tadi itu berarti si Rubah dicabik-cabik oleh seekor anjing. Nah, itu kan endingnya tuh, berarti endingnya itu apa? Sedih ya, melihat seekor rubah yang Sedih, dimakan Pak. oleh eh, seekor anjing ya, bisa sedih, bisa pilu juga ya, pilu. Oke, lanjut. Ada tahapan alur. Tahapan alur itu ada 5 ya, ada namanya bagian perkenalan atau yang dikenal dengan orientasi. Nah, si penulis mengenalkan tokoh-tokohnya, sifat tokohnya, ya latar awal ceritanya itu biasanya di bagian paragraf pertama, yaitu bagian orientasi perkenalan. Ya. Sedangkan yang kedua ada penampilan masalah atau komplikasi. Di sini awal muncul masalah itu apa? Nah, tadi kalau dalam ceritanya awal muncul masalahnya itu mana eh, si Cing ingin meminta saran kepada si Ubah bagaimana cara menghindari kejaran si tadi ya. Dan yang ketiga itu ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak masalah. Puncak masalahnya semakin meninggi nih, makin menegangkan yang dialami tokoh yang terlibat di dalam sebuah cerita ya. Dan yang keempat ada anti klimaksnya. Anti klimaksnya di mana si tokoh yang mengalami masalah itu mendapatkan caranya ya, itu mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut ya. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian atau yang dikenal dengan koda. Selesainya bagian resolusi. Bagaimana endingnya? Ending dalam cerita itu apakah mengharukan, memilukan? Tadi cerita tadi adalah sangat pilu sekali ya. Seekor akhirnya dimakan oleh seekor anjingnya seperti. Oke, ada namanya alur. Kita sekarang ke bagian alur. Alur itu tadi jalan sebuah cerita. Nah, alur terbagi menjadi 3 bagian. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, kalau alur maju ini pusat pengisahnya menceritakan kisah yang akan datang ya. Sedangkan alur mundur dia terdapatnya sebuah flashback ya. Dia menceritakan kisah masa lampau yang pernah ia alami terus dia ceritakan kembali ya. Seperti seolah kemarin aku pergi ke pasar bersama ibuku, aku ketemu Irina, dia juga sedang berbelanja dengan ya. Nah, kan kalian menceritakan kejadian pernah kalian alami ya dengan orang lain. Kalau alur campuran ini menggunakan antara alur maju dan alur mundur ya, yang dikenal dengan campuran. Biasanya dipakai dalam prosa modern ya. Kalau fabel, fantasi itu hanya biasanya menggunakan 2 alur nih. Kalau tidak alur maju, dia menggunakan alur mundur ya. Tapi kebanyakan cerita yang berbentuk fabel, fantasi itu menggunakan alur ya. Jadi kalian menceritakan tentang kisah sejarah atau cerita fantasi tentang kesejaraan daerah itu kan alur mundur. Oke, yang terakhir itu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan? Jelas? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Jelas, Benar, jelas. Enggak ada, Pak.
Kalau Bapak minta Jelas, Pak. penjelasan ulang, bisa? Bisa nggak kalau Bapak Tidak minta? bisa. Nah, Oh iya, kita lupa tadi ya untuk sesi foto. Jadi sebelum Bapak lanjutkan, kita coba dulu sesi foto ya. Kameranya. Bentar. Ya. Pak, kita sama Feni berdua ada di sini ya. Oke, salam. Soalnya satu HP 2 orang. Kak, open your camera, please. Sama abadikan menggunakan. Aja bikin kita. Yuk, yang lainnya Raika, Siti, Alima, kita bentar Pak. sama Amar Pak. Amar, Asti, Rindu. Enggak ada. Yo, Rizky, Bisa hadir. ini Francisca Vera, Renaldo Pohi. Yo, Bapak hitung sampai 5, kita open kameranya. Setelah itu boleh dimatikan lagi. Rizky Nur Kak. Bentar Pak, belum. Aduh. So, ya ada yang belum mandi. Bentar loh, Pak. Kalau buka kamera, takut buka kamera nih pasti ketahuan belum mandi. Ya. Bentar loh, Pak. Oh, hanya cuci. Cici mau ke gigi ya, Pak. Ganteng Kiev. Oke. Di 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Oke. Yang nggak aktifkan kameranya berarti. Oke, nanti akan Bapak share di grup ya, kalau kita sudah menjalankan ini. Nah, jawabnya itu apa lu? Lama bertani Bang. Nandi. Baka. Minta sate lagi. Nak, dak, diam lah apa nih? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut materi kita. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada nggak nih yang ingin bertanya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, kita lanjut. Ada, silakan ikutan kita sampai jam 20 kalau cepat. Ada ini bisa juga. Oke, Bapak ingatkan juga kelas 7A walaupun ini online, tugas dari mapel lainnya Bapak mohon sebagai wali kelas ya dikerjakan tugasnya, jangan sampai nggak dikerjakan tugasnya, nanti takutnya betul sekolah anak. Iya, Pak. Oke, kita lanjut dan yuk lanjut. Oke, mari kita analisis unsur intrinsik dari cerita yang kalian baca di awal tadi tentang tentang kucing dan Matikan nih. rubah tadi ya. Kucing dan rubah tadi. Kita analisis bersama-sama, kalian perhatikan, kalian simak karena nanti ini materi ini akan berhubungan dengan 5 kuis yang akan Bapak berikan ya. Kode kelasnya ini ada di sini nih, di atas di pojok kanan ya, 777 766 ya. Nanti itu kode kelas ini akan kalian masukkan di
aplikasi yang akan Bapak berikan. Ya, bukan aplikasi, lewat Di mana, Pak? Google Chrome tadi atau di browser lah ya. Oke, kita analisis bersama. Yang pertama, temanya itu adalah tentang kebohongan yang membawa petaka. Kenapa sih kebohongan? Karena si rubah tadi itu bohong kepada si kucing kalau dia itu mempunyai trik untuk menghindar dari kejaran si seekor anjing tersebut ya. Ujungnya dia yang mendapatkan masalah atau musibah ya, yang membawa petaka. Kita jujur-jujur saja sebagai orang. Kalau kita emang nggak tahu ya kita jujur nggak tahu gitu kan. Kalau kita tahu baru kita berikan, oh saya tahu ini caranya seperti ini. Makanya tentang kebohongan yang membawa petaka ya. Tokoh dan penokohan. Tokohnya itu sebenarnya ada 3 ya. Bapak lupa nambahkan seekor anjing, kucing dan rubah ya. Kucing ini adalah sifatnya atau karakternya itu penakut. Mana sih bukti kalimatnya kalau kucing ini penakut? Kita lihat ketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkauan tersebut. Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si kucing. Nah, ini bukti kalimat bahwa si kucing ini mempunyai sifat yang penakut ya, seperti itu. Yang kedua, ada seekor rubah. Kita ambil satu bukti kalimat aja supaya oh ini loh kalau si kucing penakut. Tugas kaliannya akan seperti kalau Bapak berikan tugas untuk menganalisis unsur intrinsik ya, harus ada bukti kalimatnya. Mana bukti kalimat yang menandakan bahwa kucing ini penakut? Mana bukti kalimat bahwa si rubah ini sombong ya? Mana buktinya kalimatnya? Ya, kalau tidak ada bukti kalimatnya, kita bisa mengada-ngada jawabnya dan tidak membaca teksnya. Jadi langsung asal-asal aja rubah baik, padahal rubah itu sombong dalam ceritanya, ditulisnya baik, kalimatnya tidak ditulisnya, maka itu dia membuktikan bahwa dia itu tidak membaca teksnya. Oke, ini rubah punya sifat yang sombong, bukti kalimatnya mana? Oke, mungkin suatu hari nanti saat saya punya waktu, saya bisa mengajarkan kamu beberapa trik sederhana. Ini kan rubahnya hanya ingin mengajarkan ketika dia ada punya waktu doang kan, itu pun nggak tahu kapan, karena dia mengucapkan mungkin suatu hari nanti. Kita nggak tahu, mungkin suatu hari nanti itu bisa besok, lusa ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan ya, 10 tahun kemudian ya, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Sebenarnya si rubah ini nggak tahu caranya, makanya dia itu sombong, seolah-olah dia itu tahu segala hal ya, makanya dia mempunyai sifat yang tadi. Yang ketiga ada latarnya menggunakan latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktunya jelas di awal paragraf ya, di awal cerita itu menggunakan pada suatu hari. Nah, pada suatu hari biasanya digunakan pada suatu hari. Ada seekor kucing sedang berada di hutan. Oke, tempatnya Bapak ambil hutan karena bukti kalimatnya itu ada ketika itu pun berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang. Nah, kalau kita melihat penggambaran di sini kan cerita fabel tuh tidak menceritakan kehidupan di perkotaan. Pastinya kebanyakan cerita fabel itu akan pusat latar tempatnya hutan ya, sawah, ladang ya, ataupun tepi danau ya, seperti itu. Karena di sini ada beberapa pohon, berarti kita tempatkan adalah sebagai tempatnya hutan. Nah, seperti. Oke, yang ketiga ada suasana. Suasananya menegangkan dan memilukan. Nah, bukti kalimat suasana itu menegangkan mana sih? Nah, kita lihat ada bukti kalimatnya. Saat itu mereka mendengar gonggongan dari anjing dari kejauhan. Ya, lama kelamaan anjing itu datang ke arah mereka. Nah, ini bukti suasananya menegangkan. Mereka takut nih, wah ada seekor anjing mengganggu kita, seperti kata si anjing. Dan mana sih bukti yang memilukan? Memilukannya seperti ini. Di kalimatnya terdapat di akhir cerita. Belum dia akan mengambil keputusan, anjing tersebut tiba dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Memilukan sekali ya nasib rubah. Akhirnya dia gagal ya, seperti cabik-cabik oleh
yaitu latar suasananya menggambarkan dua latar suasana, yaitu menegangkan dan menegangkan. Oke, yang keempat, alurnya pusat pengisahannya itu menceritakan tentang alur maju. Itu ceritanya tentang kejadian masa yang akan terjadi. Oke, tahapan alur. Tahapan alur ya, bagian orientasi ya perkenalan itu terdapat di awal cerita. Bapak jelaskan tadi, suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong. Soal betapa pintarnya dia. Kenapa saya tahu setiap berbicara untuk menjauh darimu kita bersama, yaitu hanya bagian orientasi. Jangan komplikasi. Muncul masalah, saya hanya tahu satu cara untuk jauh dari anjing. Kucing harus mengajari saya beberapa trik menjauh dari anjing. Itu awal mula masalahnya. Si kucing ini tak saran, minta suatu cara dengan seekor rubah. Bagaimana sih cara menjauh dari seekor anjing? Terus yang ketiga, klimaks. Saat itu mereka mendengar gonggongan dari anjing dari kejauhan. Lama kelamaan anjing itu datang ke arah mereka. Ini kan suasananya makin menegangkan nih, ya. Tiba-tiba seekor anjing datang, kan, yang membuat si atau terkejut, kan. Ya, salahnya. Sampai klimaksnya, gimana sih peredaan masalahnya? Ketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkauan anjing tersebut. Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si. Mana 1000 trik yang akan kau gunakan, kan? Oke, sedangkan bagi resolusi, ya, penyelesaian masalahnya, rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya, trik apa yang harus dipakai. Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing-anjing tersebut tiba, dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Itu bagian resolusi akhir, ya, akhir dalam buah ceritanya. Sedangkan amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, yaitu pesan moralnya yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah satu rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 rencana yang masih diragukan. Amanatnya. Jadi walaupun kita hanya ada, lebih baik kita menggunakan satu cara itu daripada kita menunggu 1000 cara yang belum pasti, ya, yang belum pasti cara tersebut bisa digunakan. Dan itu kan cara yang kita tahu. Alhasil si kucingnya selamat, kan, si rubahnya yang naas. Oke, ini adalah analisis dari cerita seekor kucing dan rubah, ya, yang mempunyai tema, pokok pentokohan, latar, alur. Tahapan alur terbagi menjadi 5, ada orientasi, komplikasi, klimaks, anti klimaks, dan resolusi. Dan yang terakhir itu ada amanat, ya, seperti. Oke, lanjut, ya, lanjut di poin yang selanjutnya. Nah, ada yang tahu apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menceritakan kembali si teks fabel? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita menceritakan kembali si fabel? Yuk, langkah-langkahnya apa? Ada yang tahu nggak? Belum Bapak menjelaskan. Tokoh, Ya, tokoh, apalagi? tema, Tema. Kita harus mengetahui tokoh, tema, apalagi? latar, Latar, Alur cerita, Pak. alur cerita, apalagi? orientasi, Orientasi, apalagi? Ada lagi nggak? Komplikasi. Oke, komplikasi. Apalagi? Resolusi. Resolusi, apalagi? Oda. Oda. Terus? Ada lagi? Apa itu, Pak?
Udah Pak, itu aja Pak. Oh, itu. Udah. Oke. Jadi kata temannya tadi yang perlu kita perhatikan dalam menceritakan kembali si teks itu harus mengetahui tokoh, latar, alur, ya, oda, orientasi, kasih, resolusi. Nah ya, oke, bagus ya dan jawab. Oke, yang perlu kita perhatikan nih dalam menceritakan kembali si teks fabel ya. Pertama, membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan ya. Kita harus membaca terus. Supaya kita tahu jalan ceritanya. Oh, seperti ini jalan ceritanya untuk menceritakan kembali lagi ya. Seperti itu. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel, nama-nama tokohnya tadi, mencatat ada tokoh rubah, ada tokoh kucing, ada tokoh anjing ya, seperti terus sifatnya apa. Jadi kita tahu, oh ceritanya ini seekor kucing meminta saran kepada seekor rubah. Kita menceritakan lagi seperti itu. Nah, kita harus mencatat nama-nama pelaku supaya ingat ya. Terus yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabelnya. Kita ambil poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya itu kita bisa ambil di bagian tahapan alur tadi. Kita ambil aja awal ceritanya bagaimana. Terus masalah yang muncul itu apa. Terus masalah itu semakin meninggi itu apa ceritanya. Terus peredaan masalahnya bagaimana. Resolusinya atau penyelesaiannya bagaimana. Kalau kalian mengetahui tahapan-tahapan alur tersebut, Bapak yakin kalian bisa menceritakan secara rinci ya, secara bagus, secara baik dalam cerita ulang pada teks fabel. Oke, yang keempat, menulis atau melisankan kembali isi teks fabel yang dibaca sedapat mungkin dengan kata-kata sendiri ya, dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Pak, harus sama ke Pak bahasanya dengan yang ada di cerita? Enggak mesti ya, enggak mesti harus sama semuanya ya. Kalian itu bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Maksudnya dengan bahasa kalian sendiri ini dengan kalimat kalian sendiri yang tidak menyimpang dari cerita yang aslinya, seperti itu ya. Enggak apa-apa, enggak terlalu persis dalam ceritanya, enggak apa-apa, ya penting kalian sudah tahu oh ini loh isi dari ceritanya ya, seperti itu. Yang perlu kalian perhatikan dalam menceritakan kembali teks fabel ya. Membaca secara keseluruhan, yang kedua mencatat, yang ketiga mencatat hal-hal penting atau gagasan pokoknya, yang keempat baru kalian bisa menulis kembali atau melisankan atau menceritakan kembali isi teks fabel yang dibaca ya, yang perlu kalian perhatikan. Oke, ada yang tanya kan? Jelas? Ada yang tanyakan nggak? Jelas Pak. Tidak Jelas, Pak. Pak. Tidak. Enggak Pak. Oke, Bapak mau cek di Google. Ada 7 orang ya. Bapak pakai 2 orang yang hadir. Nah, sebelum Bapak bagikan link presensi ya, Dava, ada apa? Ada yang tanyakan, Dava? Jawab di mana, Pak? Apa? Jawabnya di mana? Nanti kalian buka di browser kalian. Kan di situ, nah kalian bisa perhatikan. Nampak nggak di layar Bapak ya? Oke, Bapak stop sharing dulu ya. Nah, kalian ketiknya kayak gini nih. Oke, Bapak buka. Oke, nanti kalian ketikkan kelas poin spasi app ya. Kelas poin spasi app di browser kalian. Dan klik yang bagian ada kelas poin app. Nampak ya? Oke, nah nanti kalian isi nih kode kelasnya. Nah, ini ada kode kelas, ya ada nama kalian. Ketikkan kode kelasnya, terus nama kalian. Kode kelas.
Itu tadi Pak, kode kelasnya yang di bawah link tadi, link grup nih kan Pak kan? enggak, bukan. Itu kode Atau kelas. Bapak share lagi di WA ada Pak? Ya, Bapak Bapak sebut ya Pak. Kami Bapak. tuliskan di kolom chat aja ya. Iya Pak, ya. Oke, Bapak sebutkan sementara. 7-nya ada 3 kali. Dua. 7, 7, 7, 6, 6. Ya. Bapak ketikkan di di kolom chat ya. Kode kelas 77766. Oke. Nah, itu kode kelasnya ada di kolom chat. Oh, gitu. Oke, coba kalian masuk di kelas poin app ya, kelas poin app. Kelas Ujungnya tadi berapa kali Pak? 7-nya ada 3 kali. Yang kelas poin app, klik di browsernya. Chrome-nya bisa ya, di foldernya bisa ya. Kalau sudah, tulis kode dulu, jangan masuk ya. Jadi hasil rekaman ini Bapak share di YouTube ya. Jadi kalian bisa mengulang materi. Oke, jangan langsung klik join atau klik masuk ya. Kalian kalau Bapak suka Tulis kodenya Pak. apa? Kami nanti ya tulis kodenya sekalian. Oke, kalau Masukkan kodenya. kode sekalian. Nah. Oke. Nah, kalau udah Bapak berikan kuis, berarti itu menandakan kita sudah mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sudah siap untuk mengisi kuis? Setelah mengisi kuis, Bapak share link absennya. Jadi sampai selesai kuis nanti baru Bapak berikan, karena takutnya kalian tiba-tiba udah sedang dan Bapak minta satu orang untuk mengumpulkan pembelajaran yang akan yang udah kita dapatkan pada hari ini. Satu orang Bapak minta untuk mengumpulkan tentang pembelajaran pada. Oke. Kita mulai ya kuisnya ya. Silakan buka browsernya, ketikkan kelas poin app. Kelas poin app. Masukkan kode kelasnya 77766 ya. 77766. Tulis nama kalian. Sudah Pak. Sudah semua ya. Sudah Pak. Oke, kalau udah semua kita mulai kuisnya. Join ya Pak. Ya, Tunggu. Bapak lupa share screen. Oke, coba kalian join. Ya, ada 8 orang yang sudah bergabung. 9 orang, itu 11, 12 orang yang sudah bergabung. Jadi Feni gimana Pak? Hah? Jadi Feni gimana? Feni nggak apa-apa, Feni gabung sama Ferry nggak apa-apa. Oke. Feni gabung sama Ferry nggak apa-apa. Nah, dalam menjawab nanti Bapak berikan waktunya itu satu soal ada yang 30 detik dalam menjawab. Jadi siapa yang cepat
dia yang berhasil menjawab dengan tepat ya. Ada 2 soal yang jawabnya itu harus memerlukan waktu 1 menit ya. Jadi jangan sampai ketinggalan atau kelewatan waktu. Oke, baru 13 orang. 13 orang yang lainnya silakan sebelum kita mulai. 14 orang. Google Meet ada 25 orang nih. 14. Yuk, 11 orang lagi. orang, 10 orang lagi. Untuk di aplikasi browser atau Google-nya ya ketikkan kelas poin app, masukkan kode kelasnya 77766. 16 orang. Kalau udah 20 lah, minimal 20 Bapak baru mulai. Ya, kalau masih 16 kita nunggu teman yang lain. Tadi di Google Meet-nya ramai ya. Ada sekitar 20 orang. Kalau 16 orang 20 orang baru kita mulai. Yuk, yang lainnya silakan. 4 orang lagi lah. Kenal ya. Kalau lebih bagus itu lebih lengkap. Yuk, 16 orang baru. Yang lainnya mana nih? Lainnya. Lainnya mana? Nggak bergabung. Yuk, Bapak udah mulai kok belum? belum. Mau mulai nih, ntar lagi nih. Udah masuk, Pak. Udah masuk, Pak. Baru 16 orang nih. Nah, yang lainnya. Kita udah masuk kok belum di situ? Kalau udah di layarnya berarti Sudah masuk kan, Pak? oke, 17 orang. Yuk, lagi 3 orang lagi. Yuk masuk. Bentar Pak, saya lagi nanya. Oke, 19 orang. Soalnya kalau Bapak udah mulai kuisnya, yang lainnya sudah nggak bisa masuk. Ya, kalau cuma ada 19 orang, kita mulai aja ya. Iya Pak. Ya Pak. Oke, 19 orang siap-siap untuk menjawab ya. Ada 2 soal ABC pilihan ganda, ada 3 soal jawaban singkat ya. Oke, kita mulai soalnya. Ya, baru 3 orang yang menjawab. Bapak kok di sini semuanya pakai bahasa Inggris ya?
Oke, kalau udah klik submit. Oke. Yang menjawab Pusing. cuman 9 orang menjawab ya. Dari 19 orang cuman 9 orang yang bisa menjawab soal ini dalam waktu 30 detik. Oke, kita cek apakah jawaban orang ini benar semua atau hanya berapa orang yang cek. Jawabannya adalah C ya. Nih, kan pertanyaannya ada berapa ciri umum teks fabel yang dibahas tadi? Ciri umumnya ada 6. Ada 6. Betul ya, jawabannya adalah C. Jadi yang kurang tepat bisa baca lagi ataupun nanti di Bapak upload di YouTube materi ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Mulai. Kalau sudah disubmit. Satu orang lagi, ayo. Oke, satu orang telat jawab. Oke. Yang paling banyak menjawab di poin A ya, 9 orang. B 2 orang, C 3 orang, D 5 orang. Oke, kita koreksi jawaban yang tepat dari pertanyaan gambar di samping termasuk ke dalam bagian ya, ada tritagonis, protagonis, antagonis serta tritagonis. Ya, kita lihat jawaban yang tepat yaitu pada poin D, penokohan atau perwatakan. Jadi yang jawab tokoh tidak salah karena tokoh itu ada tokoh utama, bantu serta sentral ya. Tritagonis, antagonis serta protagonis itu bagian penokohan atau karakter yang ada di tokoh penting. Nah, oke, Pak, kita lanjut soal ketiga. Oke, 6 orang yang jawab penampilan. Katanya ada yang jawab identitas. Ada yang jawab tahapan-tahapan alur, ada jawab alur, ada cerita, alur cerita, ada yang disebutkan alur. Ada yang menjawab unsur. Oke. Yang tepat adalah pada bagian tahapan-tahapan alur. Ya, ini adalah tahapan-tahapan alur. Ada perkenalan, penampilan masalah, klimaks, anti klimaks, serta penyelesaian atau koda. Itu di bagian tahapan-tahapan alur. Ya, kalau yang alur saja, ya Bapak betulkan ya, karena masih ke dalam bagian alur. Ceritanya. Jadi kalau untuk penampilan, identitas, unsur, yang tepat. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mulai 1 menit. Baru 2 orang. Bingung, Pak. Unsur-unsur intrinsik ada 5 unsur.
Kalau jawab dua enggak apa-apa kok. Apa? Jawab aja. Salah benar urusan belakang. Oke, Bapak sudah dapatkan 5 orang yang bisa berjawab dalam waktu 1 menit. Ya. Ada toko, latar, toko, amanat, alur, ada unsur bahasa, ada tema, tema, toko, penokohan, latar, alur, plot, tahapan alur, dan amanat. Oke, lengkap semua. Oke, ada 5 ya. Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ada tema, toko, penokohan, alur, latar dulu, latar, alur, ya. Ada di bagian alur itu ada tahapan-tahapan alur. Terus yang terakhir ada amanat, ya. Jadi jawabannya lengkap itu jawaban Muhammad Nasrul Bari. Oke, keren sekali udah bisa jawab secara cepat dalam 1 menit yang panjang. Oke, itu yang lainnya juga sudah benar, ada toko, latar, namun kurang lengkap aja ya. Gak apa-apa, yang penting sudah bisa menjawab. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, 8 orang yang menjawab tahapan-tahapan alur. Di Zafika belum klik, Java maju munduran. Dan cerita utama dan flashback. Francisca tahap Udah jawab belum? perkenalan. Belum klik submit mungkin. Ya. Tadi belum klik. Tahap pengenalan. Nasrul Bari, orientasi, komplikasi, kelima sampai ke resolusi koda. Wah, mantap. Bari lengkap. Amar Kawarismi, perkenalan, pembahasan, klimaks, penyelesaian. Ya, bagus ya. Benar. Dan pembahasannya keempat. Ada perkenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian. Oke, Syafira Putri, pengenalan, pemunculan konflik, komplikasi, kelima, resolusi, dan nanti klimaks. Oke, walaupun terbalik lengkap. Syafira. Oke, jadi ada 5 tahapan alur, ada orientasi, komplikasi, klimaks, anti klimaks, resolusi ataupun koda. Ya, yang terakhir itu ada aman. Oke, itu tahapan-tahapan alur. Oke, selamat yang sudah benar dalam jawab. Ya. Oke, kita lihat. Kita lihat siapa yang juara satunya. Oke. Kecepatan dalam kecepatan dalam jawab ya. Bukan yang benar ya. Jadi siapa yang paling cepat? Kecepatan pertama yang paling cepat itu pada posisi Raihan, yang kira Badafa, Zafira, dan Amar. Kecepatan dalam menjawab, dalam mensubmit tadi. Oke, yang sudah benar tadi sudah Bapak rekam. Jadi yang menjawab walaupun salah ataupun benar tetap dapat nilai poin dari Bapak ya, yang sudah mengikuti quiz ini ya, karena ada Bapak save juga ya, sudah ada nama-nama juga. Jadi nanti bagaimana nih pembelajaran pada hari ini, menarik atau menyenangkan atau kurang seru Pak? Menarik. Ya, menarik. Karena apa? Menarik, Menarik. Pak. Menarik, Pak. Seru, Pak. Seru. Seru. Karena bikin bingung tadi pertama. Ya. Oke, ini kan gambaran nih. Jadi di pertemuan yang berikutnya mau lagi seperti ini? Mau, Pak. Oke, pertemuan berarti minggu depan kita pertemuannya masih Google Meet berarti ya, setuju ya?
Oke. Setuju Setuju, Pak Pak. ya. Setuju. Bapak buatkan Pak. kuis lagi nanti di akhir-akhir pembelajaran kita pada hari ini, sama seperti hari ini. Oke, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, Tidak Pak. Ya. jika lupa materinya nanti akan Bapak share, udah Bapak rekam juga apa meeting kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, dan Bapak upload nanti untuk di hobi belajar, nanti Bapak share aja di situ ya. Jika ada yang ingin ulang materi-materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, oke, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Belum Nanti Bapak, minta foto Pak. oh iya nanti Bapak kirim, tenang aja. Yo, yang mau menyimpulkan, yang bisa menyimpulkan, Bapak berikan nilai poin tambahan. Siapa cepat? Raise hand. Kita jangan sombong jadi orang. Oke, Dafa, apalagi? Dafa, ayo Dafa, silakan. Lupa. Oh, lupa. Yang ini ya, dalam menyimpulkan materi apa sih yang kalian dapatkan pada hari ini? Kita simpulkan, oh tadi kami belajarnya ini, ini tentang kita coba. Silakan raise hand-nya. Yuk, yang bisa menyimpulkan. Rehan, Dasari, Kira, Perik, atau Penny, Naldo, Asmi, Ini Pak. Inur Febriansyah. Oke, Ega. Silakan Ega. Salah tekan, Pak. Salah tekan. Yuk, siapa yang bisa? Dapat nilai poin lo. Kita nggak mau nilai poin, cuman menyampaikan hasil materi kita pada hari ini. Nasrul Bari. Silakan. Enggak, Pak. Kepencet. Itulah materi apa nih yang kalian dapatkan pada kan malu tuh. Hari ini apa tuh? Tentang fabel, cerita fabel. Terus Mengidentifikasi. Mengidentifikasi umum dan menceritakan kembali isi fabel. iya. Oke, itu materi yang kalian dapatkan pada hari ini. Kalian sudah mempelajari tentang mengidentifikasi, bagaimana sih cara mengidentifikasi atau menganalisis dari isi fabel ya, dari unsur intrinsiknya, dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, serta amanat tadi ya. Kalian sudah mengetahui tahapan-tahapan alur, kalian bisa juga mempelajari tadi itu tentang cara menceritakan kembali si fabel. Oke, itu pelajaran pada hari ini. Bapak berikan link absen ya. Ya, terima kasih sudah menjawab untuk Nasmi dan Dafa ya. Dan Dafa, terima kasih atas jawabannya, atas simpulannya pada hari ini. Dan kita berjumpa lagi. Bapak, Sama-sama. nanti link absennya di grup WA aja, Pak. Takutnya nanti di sini hilang. Kalau di grup WA yang nggak masuk, sahabat, absen. Ini khusus untuk yang mengikuti Google Meet. Pak, kirim lagi, Pak. Kirim lagi, Pak. Link kirim lagi, Pak. Nah, linknya link khusus yang di Zoom Google Meet. Saya udah Pak. Oke, yang sudah boleh sebelum Bapak Yeri, mari kita mengucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk yang sudah menggunakan fitur Google Meet ya.
kita sudah mempelajari pada hari ini. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Silakan yang sudah melakukan absen boleh meninggalkan roomnya. Udah, Pak. Oke, yang Udah, sudah Pak. boleh meninggalkan roomnya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Udah, Pak. Assalamualaikum.